Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang capital budgeting. Nah, dalam capital budgeting ini ada beberapa teknik capital budgeting. Jadi ada payback period, discounted payback, profitability index, next net present value, internal rate of return, dan modified rate of return. Nah, masing-masing mempunyai rumus yang berbeda-beda. Ini ada beberapa case gitu ya. Kalau di payback period dan discounted payback itu ada saat dimana cash flow-nya itu sama dan cash flow-nya nggak sama. Nah, di sini dari beberapa teknik capital budgeting ini ada beberapa evaluasi gitu ya yang harus kita ketahui ketika suatu proyek itu diterima. Kalau payback period dan discounted payback, proyek itu diterima ketika waktu yang dihasilkan dari suatu proyek itu untuk mengembalikan modal kita gitu ya, itu lebih cepat gitu ya. Sedangkan proyek itu ditolak ketika waktunya memang lama. Nah, di sini kalau profitability index, ketika profitability indexnya itu lebih besar dari 1, maka proyek diterima, dan ketika kurang dari 1, maka proyek ditolak. Begitupun juga dengan net present value, kalau NPV-nya lebih dari 0, maka proyek diterima, kalau kurang dari 0, maka proyeknya ditolak. Internal rate of return, jika IRR lebih besar dari biaya modal, maka proyek diterima, kalau IRR kurang dari biaya modal, maka proyek ditolak. Modified rate of return pun juga seperti itu. Jadi ketika lebih besar dari required rate of return MIRR-nya gitu ya, maka proyek diterima. Dan ketika MIRR itu kurang dari required rate of return gitu ya, jadi tingkat keuntungan yang diharapkan, maka proyek itu ditolak. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya adalah di sini ada case, ada proyek Jasuke gitu ya, jadi usaha jagung, susu keju, dan kebab jamur. Nah, masing-masing mempunyai arus kas yang berbeda gitu ya. Kalau Jasuke di sini dari tahun pertama sampai tahun keempat arus kasnya sama 15 juta semuanya. Sedangkan kebab jamur tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini nggak sama gitu ya. Dan tahun ke-0 masing-masing mengeluarkan investasi awal yang sama, yaitu 50 juta. Jadi tahun ke-0 ini adalah investasi awal atau biasa kita sebut dengan cash outflow atau initial outlay gitu ya. Nah, kita akan hitung bagaimana kita menentukan atau mengevaluasi apakah proyek Jasuke dan kebab jamur ini diterima. Mana yang harus kita pilih? Apakah kita akan memilih proyek Jasuke atau kebab jamur gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa teknik tadi. Sekarang kita akan lihat dari teknik payback period dulu. Nah, payback period tadi ada beberapa case. Kalau misalkan cash flow-nya itu sama seperti ini ya, ini proyek Jasuke, cash flow-nya sama dari tahun pertama sampai tahun keempat, maka caranya hanya membagi antara investasi awal 50 juta dibagi dengan ini 15 juta gitu ya, hanya seperti itu saja caranya. Jadi tinggal kita bagi 50 juta dengan 15 juta, maka payback periodnya 3,33 tahun seperti itu. Nah, cara ini nggak bisa kita aplikasikan ketika cash flow-nya itu nggak sama. Jadi kita harus menggunakan cara seperti ini. Payback period sama dengan T plus B min C per D min C, di mana T itu adalah periode sebelum titik temu gitu ya, jadi sebelum balik modal gitu ya. Kalau B min C, B itu adalah investasi awal, C adalah akumulasi kas sampai titik T gitu ya. Titik T tadi periode sebelum titik temu. Nah, kalau D min C itu adalah akumulasi kas masuk sampai titik T plus 1. Kalau C adalah akumulasi kas sampai titik T. Atau biasa kita sebutnya, rumusnya adalah seperti ini. Nah, payback period sama dengan year before full recovery plus uncovered cost at start of year per cash flow during the year. Oke, kita balik lagi ke soalnya ya. Nah, kalau Jasuke ini karena cash flow-nya sama, maka payback periodnya 3,33 tahun ya. Nah, sekarang kita ke kebab jamur. Caranya adalah kita kumulatifkan
arus kasnya ya. Jadi di sini ada 50 juta minus ya, diingat kalau investasi awal pasti minus, minus 50 juta. Jadi ditambah dengan 20 juta, maka di sini kumulatifnya minus 30 juta. Minus 30 juta ditambah lagi karena ada kas masuk 20 juta, ini minus 10 juta. Minus 10 juta ditambah 15 juta, maka ini 5 juta. Nah, di sini sudah positif. Berarti pada tahun ketiga gitu ya, ini sudah balik modal. Nah, sebenarnya payback periodnya tahun berapa sih gitu ya? Ini kan balik modalnya di antara tahun kedua sama tahun ketiga gitu ya. Maka kita harus menuliskan di sini sesuai rumus ini. Periode sebelum titik temu yaitu tahun keberapa? Tahun kedua. Berarti 2 gitu ya. 2 ditambah. Nah, di sini B min C itu adalah investasi awal dikurangi akumulasi kas sampai titik T. Jadi B min C itu adalah kumulatif pada tahun titik T gitu ya, periode sebelum titik temu. Jadi B min C itu adalah ini, minus 10 juta ya. Minus 10 juta ini adalah B min C, dan D min C yaitu akumulasi kas masuk sampai titik T plus 1 dikurangi C akumulasi kas sampai titik T itu adalah ini. Nah, kas masuk cash flow-nya selama setelah tahun sebelum periode sebelum titik temu. Jadi di sini diingat ya. Jadi B min C itu adalah kumulatifnya di sini, sedangkan D min C itu adalah di sini cash flow-nya. Jadi kita bisa menghitung bahwa payback period dari kebab jamur adalah 2 plus minus supaya ini enggak jadi minus ya. Jadi ini tetap positif 50 juta gitu ya. 50 juta dibagi, maaf bukan 50 juta, ini 10 juta dibagi 15 juta. Jadi ketemunya payback periodnya adalah 2,67 tahun. Oke, kita bandingkan sekarang antara Jasuke dan kebab jamur. Kita lihat di sini payback period yang lebih cepat yang mana? Yang lebih cepat balik modalnya adalah kebab jamur gitu ya, 2,67 tahun. Jika proyek dari Jasuke dan kebab jamur ini adalah mutually eksklusif gitu ya, mutually eksklusif, maka kita harus memilih salah satu gitu ya. Maka kita bisa pilih kebab jamur ini saja. Tetapi kalau misalkan nanti ketika kita hitung pakai PI gitu ya, PI lebih dari 1, kalau misalkan semuanya lebih dari 1 dan proyeknya independen, kita bisa pilih dua-duanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan membahas tentang discounted payback. Tadi kita sudah bahas payback period, sekarang discounted payback. Perbedaannya antara payback period dan discounted payback adalah kalau discounted payback kita akan mendiskontokan gitu ya. Yang kita diskontokan adalah arus kasnya. Jadi kas masuknya gitu ya, cash inflow-nya itu kita diskontokan. Kalau cash outflow-nya, investasi awalnya tidak gitu ya. Jadi di sini kita akan mencari diskonto. Kita umpamakan semisal diskon faktornya adalah 6%. Jadi di sini 15 juta per 1 plus 0,06 pangkat 1 gitu ya. Nanti kalau sampai ke tahun keempat berarti nanti 15 juta per 1 plus 0,06 pangkat 4 seperti itu. Nah, nanti yang kita kumulatifkan itu adalah discounted-nya ini gitu ya. Nanti kita kumulatifkan. Minus 50 juta ditambah ini jadi ini gitu ya. Lagi berarti minus 35 juta ditambah ini jadi ini. Minus 22 juta sekian-sekian. Minus 22 juta sekian-sekian ditambah ini berarti ini. Seperti itu sampai di sini. Oke, sekarang kita lihat discounted payback-nya. Jadi discounted payback-nya itu karena di sini ini enggak sama gitu ya. Jadi kita harus menghitung seperti arus kas masuk dengan arus kas yang enggak sama gitu ya. Nah, di sini karena ini kumulatifnya sebelum periode titik temu ada di tahun ketiga,
Maka kita tulis di sini 3 gitu ya. Plus 3. Nah, di sini B-C-nya adalah ada pada sini. Nah, ada pada kumulatif, diingat-ingat ya, ada pada kumulatifnya. Jadi 3 plus, supaya ini jadi positif, berarti ini saya kasih minus, minus D 17 gitu ya, 9.904 sekian-sekian dibagi sama ini. Nah, ingat ya, dibagi sama ininya. Kalau yang tadi, kalau belum didiskontokan adalah arus kasnya. Kalau setelah kita diskontokan, itu adalah diskontednya ya di sini ya, 11 juta sekian-sekian. Jadi discounted paybacknya adalah 3,83 tahun. Begitupun juga dengan kebab jamur, caranya sama seperti Jasuke. Berarti ini arus kasnya jadi nggak sama juga di sini. Gitu ya. Jadi discounted paybacknya adalah di sini ketemu di, nah di tahun ketiga ya. Ini tahun ketiga sebelum periode titik temu, sebelum produktif. Ini kan sudah produktif di tahun keempat. Berarti sebelum itu ada di tahun ketiga. Tahun ketiga ini saya stabilo. Nah, berarti ini 3 ditambah ini ya, supaya minusnya hilang, berarti minus 737 gitu ya, dibagi sama ini. Oke, jadi discounted paybacknya adalah 3,19 tahun. Nah, kita lihat sekarang discounted payback dari Jasuke dan kebab jamur masing-masing. Kalau Jasuke 3,83 tahun, kalau kebab jamur 3,19. Lebih cepat yang mana? Oh, lebih cepat kebab jamur gitu ya. Nah, itu cara kita mengevaluasinya. Tinggal nanti proyeknya apakah mutually eksklusif atau independen ya. Oke, sekarang kita ke apa ini? Sekarang kita lihat, kita pakai discounted faktornya 8%. Gimana gitu ya. Discounted 8%, kita lihat di sini, oh ini tahun keempatnya jadi lebih dari 4 tahun. Sedangkan kebab jamur 3,66 tahun. Jadi semakin besar diskon faktornya gitu ya, maka pengembalian modalnya pun juga semakin lama. Ini jadi 3,66 tahun ya. Kalau semakin kecil diskon faktornya, maka pengembalian modalnya juga semakin cepat ya. Oke. Dan diingat ini ketika mendiskon faktornya kita cari present value ya. Jadi dari arus kas ini 20 juta dibagi gitu ya per 1 plus diskon faktornya pangkat tahunnya tadi. Oke, kita ke cara yang lain. Kita pakai teknik PI sekarang. Profitability Index. Rumus dari profitability index adalah, kita lihat rumus dari profitability index. Nah, rumusnya adalah sigma cash flow gitu ya, dari setiap tahun didiskontokan gitu ya. Cash flow per 1 plus ini adalah biaya modalnya gitu ya, pangkat T. Jadi ini discounted faktornya dibagi sama investasi awal gitu ya. Kalau PI dibagi, nanti kalau NPV itu dijumlah, ditambahkan. Jadi kalau initial outlay tentu saja minus gitu ya, minus ditambahkan sama discounted faktornya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat dari PI ini sudah didiskontokan pada 6%. Kita lihat di sini summary-nya gitu ya, summary-nya ini sama seperti yang di atas. Summary-nya dari tahun ke, nah ini ya, tahun pertama sampai tahun keempat ya. Yang ditambahkan adalah dari tahun pertama sampai tahun keempat itu adalah 51 juta ya, 976 sekian-sekian untuk Jasuke. Jadi cara kita untuk mencari PI adalah 50 juta ini ya, 51 juta ya cash flow-nya itu tadi, discounted faktornya dibagi sama ini investasi awalnya ya. Jadi 1,04
hasil dari PI. Layak gitu ya, berarti layak karena PI-nya lebih besar dari 1. Begitupun juga dengan kebab jamur, kita diskontet faktorkan semuanya gitu ya. Dari tahun pertama sampai tahun keempat kita jumlahkan, hasilnya 53 juta sekian-sekian. Setelah itu kita bagi sama initial outlay-nya atau investasi awalnya. Hasilnya 1,06, lebih besar memang kebab jamur ya. Oke, kita lanjut ke net present value. Nah, kalau PI tadi adalah ini diskon faktor dari tahun pertama sampai tahun keempat, jadi arus kasnya kita diskontokan, kita bagi gitu ya sama investasi awalnya. Kalau net present value itu kita tambahkan. Jadi investasi awal kita mengeluarkan uang, jadi minus gitu ya. Minus 50 juta itu kita tambahkan dengan discounted faktor dari tahun pertama sampai tahun keempat. Hasilnya adalah ini ya, 51.976. Nah, 51 juta ini dikurangi sama 50 juta karena investasi awalnya minus. Jadi NPV-nya 1 juta sekian-sekian. Sedangkan kebab jamur net present value-nya kita juga hitung diskon faktornya di 6%, sama ya seperti yang tadi di atas. Nah, ini kita jumlah juga dari tahun pertama sampai tahun keempat kita jumlah. Setelah itu kita tambahkan dengan ini initial outlay-nya minus 50 juta. Jadi hasilnya 3.222.610,89. Masih lebih besar yang kebab jamur. Oke. Setelah itu kita cari IRR-nya. Nah, kalau IRR itu kita bisa tahu dari bisa memasukkan satu demi satu ya. Kalau di Excel itu IRR itu kan internal rate of return gitu ya. Kita bisa masukkan misalkan IRR 5% atau IRR 7% gitu ya, baru nanti kita pakai teknik interpolasi. Caranya adalah, nah ini seperti ini ya caranya ya. IRR 1 plus NPV 1 per NPV 1 min NPV 2 dikali IRR 2 min IRR 1. Gitu ya. Nah, di sini cara yang lebih cepat itu memang menggunakan cara di Excel. Sebenarnya ada caranya bagaimana untuk mencari IRR itu dengan fungsi di Excel ya, dengan fx tadi. Dan ketika dicari gitu ya, IRR dari kebab jamur dengan biaya modalnya itu 6% gitu ya. Ini di sini ini IRR 5% dimasukkan, IRR 7% dimasukkan. IRR ini jadi discounted faktornya gitu ya. Nah, ini 0,05 dimasukkan di sini. Kita setelah kita masukkan gitu ya, kita bisa mencari IRR 1 5% itu NPV 1-nya berapa, IRR 2 7%, NPV 2-nya berapa gitu ya. Kita cari itu, terus kita baru tahu IRR-nya. Jadi ini pakai teknik interpolasi ya. Kalau misalkan IRR lebih besar dari biaya modal, maka proyek layak untuk dilanjutkan. Nah, ini tadi sudah dicari, ketemu IRR-nya 9,18% ya. Maka layak untuk dilanjutkan gitu ya. Maka proyek layak dilanjutkan. Dan yang ketiga adalah MIRR. Nah, MIRR nanti bisa dijelaskan ketika kita ada di perkuliahan ya. Ketika MIRR kurang dari biaya modal, maka tidak layak untuk dilanjutkan. Kalau misalnya MIRR lebih besar dari biaya modal, maka layak untuk dilanjutkan. Oke, seperti itu dulu pembahasan untuk capital budgeting. Semoga bisa lebih mencerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.